Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada hari ini. Nah, jadi kita akan belajar tentang pembelajaran kontekstual ya, tentang lingkaran, kedudukan titik terhadap lingkaran nantinya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aditya Riki Pramana SPD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika asik. Baiklah, saya adalah guru matematika di SMK Negeri 1 Pranap dan juga guru matematika di Madrasah Alia Miftahul Jannah Pranap. Baiklah, untuk materi kita hari ini tentang kedudukan titik terhadap lingkaran ya, di mana tujuan pembelajarannya adalah melalui kegiatan menonton video pembelajaran pada channel YouTube ini diharapkan siswa dapat membedakan kedudukan titik yang terletak pada dalam dan luar lingkaran ya, terhadap lingkaran yang berpusat di 0,0 dan dengan teliti, dan juga terhadap lingkaran yang berpusat di A, B dengan teliti. Ya, ini kegiatan menggunakan Zoom ketika belajar bersama siswa SMK Negeri 1 Pranap. Jadi video ini mudah-mudahan bermanfaat kepada siswa lain yang tidak bisa bergabung dengan Zoom dan juga siswa yang lain yang mau belajar tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, ayo amati. Nah, oke, di sini ada tata surya ya. Ada matahari, kemudian ada planet-planet di sini kan. Banyak planetnya ini. Coba amati dan kita baca ini. Yang berada di posisi tengah atau pusat adalah matahari. Kemudian planet bumi berputar mengelilingi matahari dengan jarak yang sama. Maka lintasannya akan membentuk lingkaran. Ya, rotasinya itu ya akan berbentuk lingkaran. Nah, inilah lingkarannya nanti yang tempat bumi itu berotasi ya. Nah, kemudian kedudukan planet bumi terletak pada lingkaran. Oh, jelas ya. Karena dia berotasi, maka dia terletak pada lingkaran. Bagaimana kedudukan planet Venus? Nah, mana dia planet Venus? Nah, berarti ada planet Venus di sini ya. Kemudian bagaimana kedudukan planet Mars? Nah, jadi kita khususnya Venus dan Mars saja. Kemudian ada bumi, ya ini matahari. Kemudian di sini planet bumi, di sini planet Venus, di sini planet Mars. Nah, kalau kedudukan planet Venus ini tentu berada di dalam lingkaran ya. Lingkaran yang dari rotasi bumi tadi. Kemudian planet Mars berada di luar lingkaran. Kemudian bumi ini terletak pada lingkarannya, pada rotasi. Jadi kedudukan dari titik terhadap lingkaran itu ada 3 macam. Nah, seperti yang digambarkan pada tentang tata surya ini, ada titik pusat, udah jelas ya, titik pusat ini adalah titik dari lingkaran ini. Kemudian ada titik yang terletak di dalam, yaitu planet Venus. Titik yang berada pada lingkaran, yaitu planet bumi. Dan titik yang terletak di luar lingkaran, yaitu planet Mars. Oke, kedudukan titik terhadap lingkaran itu sebelumnya sebelum kita membahas tentang ini, kita lihat dulu lembar kerja peserta didik ya. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik ya. Nah, di sini tadi setelah kita ke planet, sekarang kita tentang gempa lagi. Nah, ini berhubungan juga dengan kedudukan titik terhadap lingkaran. Penjelasan seperti ini, terjadi gempa bumi dengan pusat di kota O dan merupakan titik pusat gempa. Kemudian dan pada saat yang bersamaan Ricky berada di kota B dengan jarak 200 km. Kalau digambarkan pada koordinat kartesius itu titiknya 2,0. Kemudian Waldan berada di kota C dengan jarak 300 km dari kota O atau titik pusat tadi. Digambarkan kota C itu pada koordinat kartesius di titik 3,0. Selanjutnya Pram berada di kota A dengan jarak 100 km. Digambarkan kota A pada koordinat kartesius di titik 1,0. Nah, ini dia. Oke, kita lihat jawaban dari salah seorang siswa tentang lembar kerja peserta didik ini, yaitu siswa yang bernama, ini siswa yang mengerjakan ya. Jadi nama siswanya adalah Putri Elizabeth yang mengerjakan lembar kerja ini.
Nah, ini gambar di samping adalah keadaan cerita di atas dengan titik pusat gempa 0,0. Nah, ini udah dijawabnya. Pertama, buatlah titik A, titik B, dan titik C pada koordinat kartesius di atas. Nah, titik A-nya 1,0, titik B-nya 2,0, titik C-nya 3,0. Apakah Waldan merasakan gempa tersebut? Nah, tidak, karena gempa hanya memiliki radius 200 km. Karena Waldannya berada di titik 3,0 kan. Nah, kemudian kita lihat lagi jawaban dari Putri. Apakah Waldan udah ya. Apakah Pram merasakan gempa? Iya, karena Pram berada 100 km dari pusat gempa dan radius pusat gempa mencapai 200 km. Jadi A ini adalah Pram, nah kan berada pada radius dia, maka dia merasakan gempa. Kemudian dengan mensubstitusikan titik A pada persamaan lingkaran, bagaimana kedudukan titik A tersebut terhadap lingkaran? Nah, jadi yang dikerjakan oleh Putri tadi secara mandiri dengan sumber dari bahan ajar yang diberikan dan juga tentang apa ya, searching di Google. Nah, ini disubstitusikannya titik kan titik A tadi terletak pada 1,0 ya, titik A-nya itu. Nah, disubstitusikannya 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 4. Ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 itu adalah persamaan lingkarannya. Kemudian didapatlah 1 sama dengan 4. Oh, 1 sama dengan 4 ini kan tidak memenuhi. Nah, maka dibuatnya 1 kurang dari 4. Karena 1 kurang dari 4, maka kedudukan titik A berada di dalam lingkaran. Kemudian dengan mensubstitusikan titik B lagi dengan cara yang sama. Berarti 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 4. Jawabannya 4 sama dengan 4. Karena 4 sama dengan 4, maka kedudukan titik B tepat pada lingkaran. Ya, lihat ya, perhatikan ini tanda sama dengan, ini tanda kurang dari yang dibuat oleh Putri. Kurang dari dia kedudukan titiknya di dalam lingkaran. Kalau sama dengan tepat pada lingkaran. Berikutnya titik C. Titik C tadi berapa? 3,0 ya. Nah, disubstitusikannya X-nya ganti dengan 3, berarti 3 kuadrat ditambah Y-nya ganti dengan 0, berarti 0 kuadrat sama dengan 4. 9 tambah 0 sama dengan 4. 9 sama dengan 4. Oh, tidak memenuhi lagi ya. Nah, karena tidak memenuhi, maka dibuatnya 9 lebih dari 4. 9 lebih dari 4, maka kedudukan titik C berada di luar lingkaran. Kalau dia lebih dari, berada di luar lingkaran. Nah, jadi kota apa yang paling aman dari gempa adalah kota C. Nah, karena dia terletak di luar lingkar. Kembali kita lagi. Jadi kedudukan titik terhadap lingkaran itu dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan titik A, B ke dalam persamaan lingkaran seperti yang dilakukan oleh Putri tadi. Nah, jadi ini titik yang pertama, P, A, B di dalam lingkaran ya. Titik P, A, B terletak di dalam lingkaran jika dan hanya jika A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari R kuadrat. Kemudian titik P, A, B terletak pada lingkaran L jika dan hanya jika, ini terletak pada lingkaran L jika dan hanya jika gimana? Jika dan hanya jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang terakhir titik P, A, B ini ya di luar lingkaran L jika dan hanya jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih dari R kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana dengan kedudukan titik H, K? Ini titiknya sembarang saja. Ini misalkan titiknya H, K terhadap titik pusatnya sekarang A, B. Nah, kalau A, B sama juga. Ini dengan cara mensubstitusikan tadi. Kalau dia kurang dari jari-jari, kurang dari R kuadratnya, maka dia di dalam lingkaran. Kalau dia sama dengan, berarti dia terletak pada lingkaran. Kalau di luar lingkaran, dia lebih dari nanti hasilnya, maka dia terletak di luar lingkaran ya. Caranya dengan mensubstitusikan titik yang berada di dalam atau di luar atau pada lingkaran tadi pada persamaan lingkaran H dikurang A kuadrat ditambah K dikurang B kuadrat kurang dari R kuadrat. Ini contohnya, ini A, B-nya ini adalah titik pusat ya. Kemudian titik lainnya itu adalah H dan K-nya. Nah, ini juga kalau dia nanti bentuk persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X tambah BY tambah C. Nah, sama juga kita substitusikan nilai X dan Y-nya pada persamaan lingkarannya. Kalau dia kurang dari 0 di dalam lingkaran, kalau sama dengan 0 pada lingkaran, kalau dia terletak di luar
lingkaran dia lebih dari 0.